Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amoemesia dalam renungan pada hari Senin biasa pekan yang ke-18. Selamat memulai pekan yang baru dan semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat serta sukses dalam pekan ini. Saudara, pada suatu senja di musim panas tahun 1859 di sebuah desa kecil bernama Ars di Prancis, seorang imam tua terbaring lemah dalam kamarnya yang sederhana. Suaranya hampir tak terdengar. Tetapi para umat yang berkumpul, mereka haru. Mereka tahu gembala jiwa mereka, Yohanes Maria Vianney, akan segera berpulang. Ia tidak membangun katedral, tidak menulis buku teologi, tidak memimpin sinode besar, tapi ia memenangkan ribuan jiwa melalui kesucian hidup, sakramen tobat, dan hati yang penuh belas kasih. Hari ini gereja merayakan peringatan Imam Kudus ini, seorang gembala yang tampaknya sederhana, tapi luar biasa dalam pelayanan. Seperti Yesus dalam Injil hari ini, hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang banyak yang lapar, baik jasmani maupun rohani. Ia tidak hanya mengajar, tetapi memberi makan. Tidak hanya bersabda, tetapi membagikan dirinya sepenuhnya. Dalam bacaan pertama kita mendengar Musa yang mulai kelelahan karena beban umat yang terus-menerus bersungut-sungut. Ia berdoa, bahkan ingin sampai mati. Sampai ia ingin mati karena merasa tak sanggup menanggung semuanya. Ini juga gambaran banyak pelayan Tuhan. Terkadang kita bisa merasa sendirian, kewalahan, dan seolah Tuhan menaruh beban terlalu berat. Tapi seperti Musa, kita dipanggil untuk berseru, bukan menyerah. Santo Yohanes Vianney dalam keterbatasannya tidak menyerah. Ia bahkan pernah gagal dalam studi teologi dan hampir tidak ditahbiskan. Tapi Tuhan tidak memanggil yang cakep, Dia mencakapkan yang dipanggil. Dan itu nyata dalam hidupnya. Ia duduk berjam-jam di ruang pengakuan dosa, menuntun para pendosa kembali ke pelukan Allah dengan kesabaran dan kerendahan hati yang luar biasa. Saudara-saudariku, berapa banyak dari kita yang pernah merasa seperti Musa, lelah, kecewa, merasa sendiri, atau seperti para murid dalam Injil, bingung karena hanya punya 5 roti dan 2 ikan di hadapan ribuan orang yang lapar. Jawabannya bukanlah menyerah, melainkan menyerahkan. Yesus hari ini mengajarkan bahwa belas kasih harus diwujudkan dalam tindakan konkret. Ia tidak berkata, pulang saja mereka, tetapi ia mengucap syukur atas yang sedikit, memberkati, memecah-mecahkan, dan membagi-bagikan. Di tangan Yesus yang sedikit menjadi cukup. Di tangan kita yang terbuka, kasih Allah bisa menyentuh ribuan orang. Itulah pula semangat hidup Santo Yohanes Maria Vianney. Ia membagikan waktu, tenaga, bahkan air matanya untuk umat. Karena tahu bahwa hatinya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan tempat kediaman Allah bagi sesama. Hari ini kita diajak bertanya, apakah aku masih memiliki kasih, belas kasih yang nyata? Apakah aku mudah mengeluh seperti umat Israel, atau berani mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan, hidupku bagi Tuhan? Saudara-saudari,
Dalam dunia yang sering lapar akan cinta dan pengertian, kita dipanggil menjadi roti yang dipecah dan dibagikan. Tidak semua dari kita menjadi imam seperti Santo Yohanes Maria Vianney, tetapi semua dari kita dipanggil untuk menjadi berkat dalam keluarga, dalam komunitas, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Mari kita mohon, ya Tuhan, buatlah hatiku tergerak oleh belas kasih seperti hatimu. Jadikan aku tanganmu yang memberi, mulutmu yang menghibur, dan hidupku sebagai saluran kasihmu. Santo Yohanes Maria Vianney, doakanlah kami. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.